PPD dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita menyatakan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan untuk kami presentasi dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di ruang kelas ini. Bapak Mahatma Gandhi pernah berkata, masa depan itu bergantung pada apa yang kita lakukan pada hari ini. Nah, berhubung kita dalam proses pembelajaran, semoga kita bisa selangkah lebih maju di masa depan yang akan datang. Saya Vicky Nanda sebagai moderator sekaligus materi di presentasi kali ini dan teman saya Askia Wesa Fitri, Afiana Febiati, dan Ikram Dandi. Adapun topik yang akan kami bahas itu tentang model pembelajaran terpadu. Baik, untuk penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Ikram. Pengertian dari pembelajaran dan pembelajaran terpadu. Yang pertama di sini ada pengertian pembelajaran, yaitu dijelaskan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran dan tabiat, serta pembentukan dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Untuk selanjutnya, di sini dijelaskan pembelajaran terpadu, yaitu pembelajaran terpadu merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang memandukan atau mengaitkan pokok bahasa menjadi satu yang berkaitan untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Dengan adanya pemanduan ini, siswa akan memperoleh kemampuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran akan bermakna bagi siswa. Bermakna di sini memberikan makna bahwa pembelajaran terpadu siswa dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari menurut pengalaman langsung dan nyata. Dan itulah pengertian dari pelajaran tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Askia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran penggalang atau fragmented. Model fragmented adalah model pembelajaran terpadu yang hanya sebatas pada satu mata pelajaran saja. Dalam proses pembelajarannya, butir-butir materi tersebut dilaksanakan secara terpisah pada jam yang berbeda-beda. Saya membacakan kelebihan dan kelemahannya terlebih dahulu. Untuk kelebihannya, guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya dan dengan mudah menentukan ruang lingkup bahasan yang diprioritaskan dalam setiap pengajaran. Untuk kekurangannya, siswa tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara macam bidang ilmu yang berbeda sehingga mereka tidak mampu membuat hubungan secara konsep dua mata pelajaran yang berbeda. Di sini kita akan menjelaskan model pembelajaran terpadu menggunakan gambar agar kita bisa mengingat lebih mudah. Di situ model penggalan pengertian model fragment itu kan model pembelajaran terpadu yang hanya sebatas pada satu mata pelajaran saja. Misalnya kita mencontoh mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita ibaratkan garis kotak ini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia itu termuat butir-butir materi seperti memahami, membaca, menulis, dan berbicara. Nah, model penggalan ini seperti ini. Jadi di dalam satu mata pelajaran terdapat butir-butir mata pembelajaran yang dilaksanakannya secara terpisah. Berarti ini dilaksanakan secara berbeda jam gitu. Masing-masing jam, misalnya jam pertama ini, jam kedua ini, jam ketiga ini, jam keempat ini. Jadi nggak langsung sekaligus gitu terpenggal-penggal. Yang kedua ada model pembelajaran keterhubungan. Model connected yaitu dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran. Kelebihannya yaitu dengan mengaitkan ide-ide dalam satu pembelajaran, siswa memiliki keuntungan gambaran yang besar, seperti halnya suatu mata pelajaran yang terfokus pada satu aspek. Kelemahannya, guru tidak didorong untuk bekerja secara bersama-sama
sehingga isi pelajaran tetap terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep dan ide-ide antara mata pelajaran. Tentang hubungan, saya ada suatu butir-butir materi tentang kosakata, struktur, memahami, dan suatu kalimat. Nah, ini dipadukan dengan bahasa Indonesia dan sastra. Jadi di dalam model perhubungan ini ada dua mata pelajaran yang menjadi satu, yaitu bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Model selanjutnya adalah model SARA atau nested. Model SARA atau nested adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan organisasi. Artinya memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Kelebihannya yaitu guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran. Kekurangannya dalam hal perencanaan. Jika dilakukan secara tergesa-gesa, maka murid akan kurang cermat. Penggabungan beberapa materi dan aspek keterampilan dapat mengacaukan pola pikir siswa. Jadi di sini di model SARA ini adalah kita terfokus pada aspek keterampilan. Misalnya dalam suatu kegiatan keterampilan ada praktek misalnya pemahaman bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan saran. Nah, di dalam kegiatan tersebut itu secara tidak langsung terdapat kegiatan keterampilan lainnya seperti mengembangkan daya imajinasi dan daya berpikir logis. Intinya, di dalam model SARA ini terdapat suatu kegiatan keterampilan, terdapat secara tidak langsung ada keterampilan lainnya. Gitu. Model selanjutnya itu model urutan atau rangkaian sequence. Model sequence adalah model pembelajaran terpadu yang menekankan pada urutan-urutan karena adanya persamaan konsep walaupun mata pelajarannya berbeda dan dilaksanakan pada alokasi jam yang sama. Jadi di model urutan atau rangkaian ini, misalnya suatu pembelajaran itu sedang menjelaskan mata pelajaran sejarah. Nah, tentang misalnya perjuangan suatu bangsa. Di dalam setelah menjelaskan tentang konsep sejarah, itu dilanjutkan materi PKI tentang karakteristik masyarakat di suatu daerah tersebut. Jadi di dalam model urutan atau rangkaian ini terdapat dua mata pelajaran yang pelaksanaannya itu berurutan, dimulai dari pelajaran yang satu terus dilanjut ke pelajaran yang kedua yang konsepnya itu masih sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akawigis. Jadi selanjutnya ini adalah model bagian disebut model bagian. Nah, model ini itu merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Jadi pembelajaran dari dua disiplin ilmu yang berbeda yang memiliki ketumpang tindihan konsep atau keterampilan untuk mengikat keterpaduan pembelajaran tersebut. Model ini itu terfokus pada dua pembelajaran yang secara bersama-sama diajarkan dengan mengeluarkan konsep-konsep atau keterampilan yang tumpang tindih. Nah, di sini ada kelebihannya, yaitu lebih mudah dalam menggunakannya sebagai langkah awal maju secara penuh menuju model terpadu dengan menggabungkan disiplin ilmu serupa yang saling tumpang tindih akan memungkinkan pembelajaran konsep yang lebih dalam. Kemudian kekurangannya untuk bekerja sama menyusun rencana atau fase awal model ini itu diperlukan komitmen guru dari mata pelajaran yang berbeda serta untuk menemukan konsep kurikula yang tumpang tindih secara nyata. Diperlukan dialog dan percakapan atau kompromi yang mendalam sehingga perlu waktu ekstra untuk mendiskusikannya. Jadi contohnya tuh seperti ini modelnya. Nah, misalkan di sini ada pembelajaran IPA, di sini ada bahasa Indonesia. Nah, di IPA ini itu ada materi tentang fotosintesis. Di dalamnya pembahasannya ada ekosistem dan lain-lain. Kemudian kalau bahasa Indonesia itu materinya
Nah, pokok bahasannya itu ada tentang siklus hidup lain. Nah, jadi pada pembelajaran IPA dan IPA tentang fotosintesis ini dan mata pembelajaran bahasa Indonesia tentang wawancara. Nah, keterampilan yang tumpang tindihnya itu yaitu di sini adanya pemahaman, terus kreativitas dan alur berpikir. Nah, ini contoh model dalam pembelajaran model bagian. Selanjutnya itu ada model dari laba-laba, yaitu model itu bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemandu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas pelajaran. Ya, jadi model ini itu memadukan beberapa mata pelajaran. Pelajaran itu diikat dengan tema, ya, sehingga disertai dengan sebutan pembelajaran tematik. Nah, karena menggunakan satu tema sebagai dasar dan pembelajaran dari beberapa mata pelajaran yang lain. Nah, kekuatannya itu adanya faktor motivasional yang dihasilkan dari menyeleksi tema yang sangat diminati, dan kelemahannya adanya kecenderungan merumuskan suatu tema yang gagal sehingga hal ini itu hanya berguna secara artifisial dan di dalam perencanaan kurikulum. Ingat contohnya di atas. Jadi bagaimana si mata pelajaran itu kayak mana ketika Indo Musik IPA IPS itu dapat disatukan dalam satu tema, misalkan tema contohnya lingkungan seperti itu. Kemudian pembelajaran yang selanjutnya yaitu model galur. Ini adalah model yang bersambungan atau model integrasi yang berfokus pada meta kurikulum yang merupakan jantung dari semua pokok bahasan. Nah, meta kurikulum itu kayak keterampilan dalam berpikir, keterampilan sosial, keterampilan belajar. Nah, itu adalah jantung dari semua pokok bahasannya. Kemudian keterampilan ini pada intinya akan dihubungkan melalui isi standar kurikulum yang ada. Kemudian ada kelebihannya, yaitu para guru akan lebih menekankan pada aspek perilaku metakognitif sehingga siswa akan belajar bagaimana seharusnya mereka belajar. Kemudian kekurangannya masih diperlukan adanya tambahan kurikulum lainnya, hubungan isi atau makna dalam lintas bidang studi sama sekali tidak ditunjukkan dengan jelas atau gamblang. Nah, contohnya itu, misalkan di sini ada IPA, kemudian agama Islam, jadi IPA, agama, kesenian, dan bahasa Indonesia ini, kelima mata pelajaran ini akan dihubungkan dengan keterampilan itu seperti menganalisis, kemudian mendeskripsikan, dan bekerja sama. Nah, ini contoh modelnya seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Afia. Selanjutnya yaitu ada model keterpaduan atau integrated. Model keterpaduan yaitu pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Di sini ada kelebihan dan juga kelemahannya. Kelebihannya yaitu memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan dan keterhubungan di antara berbagai mata pelajaran dan mampu membangun motivasi. Kelemahannya yaitu model ini menghendaki guru yang terampil, percaya diri dan menguasai konsep, sikap dan keterampilan yang sangat diprioritaskan. Contohnya di sini itu ada masalah pembelajarannya, misalnya IPS, IPA, sini matematika, dan di sini bahasa Indonesia. Terus di sini tuh ada temanya, di tengah-tengah ini ada temanya, yaitu temanya misalnya menggabungkan sebuah benda. Di sini ada materinya yang menggabungkan sebuah benda, yaitu misal materinya tentang misal di sini PS materinya tentang menggabungkan sebuah benda, yang di sini ke materi dan materi, dan ini yaitu kayak mengamati, menganalisis, memperagakan dan mencari informasi. Jadi dia itu gimana ya? Temanya itu ada di tengah,
teman-teman, dalam model pembelajaran terpadu itu yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya ada 10 model pembelajaran, ada kelebihan maupun kekurangannya. Dan kali ini kami akan membuka kesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Silakan dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Saya Fatimah Putri dari kelompok 3 izin bertanya. Di dalam model saran tersebut terdapat kekurangan model. Jika dilakukan tergesa-gesa dan kurang cermat, dapat mengacaukan pola pikir siswa. Jadi, bagaimana jika hal tersebut terjadi dan apa yang dilakukan guru agar kekurangan tersebut bisa diperbaiki? Terima kasih. Saya Suciandra dari kelompok 5 mau bertanya, mengapa seorang guru harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat untuk peserta didiknya? Tadi kan Afiana ngebahas tentang model keterpaduan ya. Nah, model keterpaduan itu tuh bisa nggak sih diterapin di pembelajaran tematik? Izin bertanya, saya Zara Aulinita dari kelompok 4. Apa yang membedakan model pembelajaran urutan dengan model keterpaduan? Terima kasih. Terima kasih. Saya Sekian dari kelompok 2. Apakah setiap model pembelajaran bisa cocok digunakan untuk pembelajaran pada semua mata pelajaran? Terima kasih. Saya akan menjelaskan menjawab pertanyaan Kamila. Itu pertanyaannya kan bagaimana jika guru di dalam model saran perencanaannya dilakukan secara tergesa-gesa dan kurang cermat dapat mengacaukan pola pikir siswa. Bagaimana jika hal itu terjadi kan? Terus apa yang dilakukan guru agar kekurangan tersebut bisa diperbaiki? Yang terjadi jika hal tersebut maka proses pengembangan pola pikir siswa akan kacau dan hasil dari kegiatan keterampilan dan pembelajaran itu tidak akan maksimal. Terus yang harus dilakukan guru juga agar kekurangan tersebut dapat diperbaiki adalah dengan merencanakan proses pembelajaran sematang mungkin dan sebaik mungkin. Dan sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung malamnya atau besok atau sehari sebelumnya itu udah selalu cross-check apakah ini akan berjalan efektif atau tidak. Terima kasih. Sama. Pertanyaan dari Zara, perbedaan model pembelajaran urutan atau rangkaian dan dengan pembelajaran keterpaduan. Jadi kalau misalnya di dalam model pembelajaran rangkaian ini itu ada 2 mata pelajaran, jadi berurutan gitu. Misalnya yang pertama itu dijelaskan materi PKN, terus yang kedua itu jadi habis materi PKN langsung ke IPS, jadi berurutan gitu. Itu tuh terpisah mata pelajarannya 2, tapi jamnya sama di jam yang berurutan gitu. Kalau misalnya model pembelajaran keterpaduan itu misalnya ada 4 mata pelajaran, nah disatukan di jam yang sama. Kan kalau misalnya model urutan pelajaran itu di jam yang berbeda, saya PKN dulu, itu dulu. Terus kalau saya pembelajaran keterpaduan mah cuma di satu waktu, dan di dalamnya tuh ada beberapa jalan gitu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Agnes. Apakah setiap model pembelajaran bisa cocok digunakan untuk pembelajaran pada semua pelajaran? Tidak semua model pembelajaran itu tepat digunakan untuk semua pada materi pembelajaran. Karena model pembelajaran tertentu hanya dapat digunakan untuk materi pembelajaran tertentu. Jadi nggak semuanya itu bisa diterapkan di pembelajaran yang itu gitu. Jadi hanya tertentu aja. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sulistia ya. Pertanyaannya, mengapa seorang guru harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat bagi peserta didik? Di sini menjelaskan penggunaan model pembelajaran yang tepat dan efektif akan memudahkan guru untuk dalam pengajaran. Kegiatan pembelajaran juga kan menyenangkan bagi guru, walaupun maupun peserta didik atau siswa. Pembelajaran semuanya, model pembelajaran semuanya baik jika digunakan secara tepat. Seperti itu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Jadi jawabannya itu adalah bisa, karena
model pembelajaran adalah seperangkat kegiatan atau teknik yang digunakan pengajar kepada peserta didik guna menciptakan pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan tertentu dalam situasi edukatif. Nah, salah satu macam model pembelajaran adalah tematik atau terpadu. Nah, model tematik adalah model pembelajaran yang memungkinkan siswa aktif menemukan konsep beserta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan autentik. Pembelajaran tematik ini mengacu pada satu tema yang dapat menggabungkan materi dari beberapa bidang studi. Nah, salah satu macam model tematik adalah model integrate. Nah, melalui model tersebut, guru mengharapkan siswa dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya mengaitkan satu disiplin ilmu dengan ilmu lain serta mampu menerapkannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kata kunci itu tematik, bermakna, dan integrate. Baik teman-teman, jadi kesimpulan dari presentasi kami itu, pembelajaran terpadu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai bidang studi dalam satu topik atau tema. Dan proses pembelajaran terpadu ini mengutamakan pemberian pengalaman langsung serta memberi konsep-konsep pembelajaran yang nantinya siswa mendapatkan wawasan yang luas. Nah, di samping itu pembelajaran terpadu menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam satu proses pembelajaran. Nah, pembelajaran terpadu juga memberikan hasil yang dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Nah, adapun dalam pembelajaran terpadu tadi itu ada 10 model pembelajaran terpadu. Yang pertama itu ada model penggalan, yang kedua model keterhubungan, yang ketiga model saran, yang keempat model urutan atau rangkaian, yang kelima ada model bagian, yang keenam model jaring laba-laba, yang ketujuh model telur, yang kedelapan model keterpaduan, dan yang kesembilan model pembenangan, dan yang terakhir itu adalah model jaringan. Di mana hal ini tuh ada kelebihan dan kekurangannya dalam proses implementasinya. Gitu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.